Selamat pagi adik-adik kelas 6 dari SD Rawa Badak Selatan 1 pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Putri Manuela. Adik-adik bisa panggil kakak kakak Putri. Hari ini kakak sebagai pemandu wisata yang akan menemani adik-adik berwisata ke Bandung. Karena hari ini kita akan ke Bandung, maka kakak akan menyapa adik-adik menggunakan sapaan khas orang Bandung, atau lebih tepatnya suku Sunda. Nah, di Bandung itu orang biasanya menyapa dengan kata sampurasun. Apa sih sampurasun itu? Jadi sampurasun itu berasal dari kalimat sampurna ning isu, yang memiliki arti semoga kita semua ada dalam kesempurnaan. Nah, sapaan sampurasun ini akan dibalas dengan kata rampes. Jadi rampes itu artinya silakan atau ngayakkeun. Jadi saat adik-adik disapa dengan kata sampurasun, maka adik-adik harus menjawab dengan kata rampes ya. Hari ini kita akan berwisata di kota Bandung. Adik-adik tahu tidak kalau Bandung ini punya beberapa sebutan nama. Yang pertama itu namanya Kota Kembang. Kenapa sih disebutnya Kota Kembang? Jadi karena pada zaman dahulu itu kota Bandung ini sangat cantik, dengan banyak pohon-pohon dan bunga-bunga yang tumbuh di sana. Selain itu, Bandung dahulunya disebut juga dengan Paris Panjapa karena keindahannya. Sebutan lainnya yaitu Bandung Lautan Api. Ada yang tahu tidak kenapa di Bandung disebut kota Lautan Api? Jadi jawabannya itu karena pada zaman dahulu itu pada saat penjajahan Belanda, orang-orang Bandung mempertahankan kotanya agar tidak direbut Belanda dengan cara membakar besar-besaran kota itu. Jadi bukan karena di Bandung itu banyak api ya, makanya disebut Bandung Lautan Api. Oke, nah dari situlah dinamakan Bandung Lautan Api. Sekarang adik-adik jadi tahu kan sebutan lain dari Bandung itu apa? Oke. Kemudian yang selanjutnya itu di Kota Kembang ini terdapat satu suku yang mencirikan Jawa Barat, karena Bandung juga ibu kota dari Jawa Barat ya, namanya suku Sunda. Nah, salah satu kebudayaan suku Sunda inilah yang nanti kita akan kunjungi, namanya Saung Angklung Ujo. Teman-teman tahu kan kalau angklung itu adalah salah satu alat musik khas suku Sunda. Sebelumnya kakak mau kasih info ya. Kalau angklung itu berasal dari bahasa Sunda, yaitu angklung. Angklungan berarti gerakan tangan yang menggerakkan alat musik bambu tersebut. Adik-adik udah pernah memainkan angklung belum? Udah tahu belum cara memainkan alat musik ini bagaimana? Jadi adik-adik sekalian, sesuai dengan arti angklung yang tadi kakak jelaskan, angklung ini adalah alat musik tradisional yang terbuat dari bambu. Cara membunyikannya adalah dengan menggerakkan lengan kita. Di angklung ini ada beberapa bagian juga bentuk fisiknya. Terdiri dari 3 buah ukuran tabung, besar, sedang, dan kecil. 3 buah tabung suara, 1 buah tabung dasar, jejeran atau tihang, dan sebuah palang gantung. Setiap bagian tergabung menjadi satu dan serentak digoyangkan untuk mengeluarkan bunyinya. Nanti adik-adik akan mencoba untuk memainkan angklung itu. Nah, dalam satu angklung itu hanya ada satu nada saja. Angklung yang bernada dasar do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dan juga ada sol, la, si yang rendah dan juga do, re, mi yang tinggi. Maka dari itu, memainkan angklung bisa dengan nada dasar seperti itu saja atau dengan menggabungkan beberapa nada dasar tersebut, atau disebut dengan harmoni. Untuk menghasilkan harmoni angklung yang digunakannya itu angklung padaeng. Jadi ini adalah salah satu jenis angklung, namanya angklung padaeng. Untuk itu alat musik ini biasanya dimainkan oleh beberapa orang, karena kalau misalkan satu orang memegang satu angklung, tidak akan ada musik-musik yang lainnya, jadi tidak akan ada harmoni. Nah, adik-adik, angklung ini biasanya dimainkan bersamaan dengan alat musik tradisional yang lainnya.
supaya lebih enak didengar. Perkumpulan alat-alat musik tradisional yang dimainkan bersamaan itu disebut dengan dengung Sunda. Dalam dengung tersebut terdapat beberapa alat musik tradisional yang juga terbuat dari bambu sebagiannya. Yang pertama itu ada calung, kolintang, harumba, jelong, sarong, dan lain-lainnya. Rata-rata alat ini juga terbuat dari bambu ya, seperti tadi kakak jelaskan, jadi sangat menarik. Ditambah lagi angklung juga memiliki beberapa jenis loh. Yang pertama itu ada angklung kanekes. Angklung ini khas suku Baduy. Biasanya digunakan untuk ritual bertani. Kemudian ada angklung reog. Sesuai dengan namanya, angklung reog ini dipakai untuk mengiringi tari reog di Ponorogo, Jawa Timur. Kemudian ada angklung duk-duk Jalajor. Angklung ini terdapat di daerah Kesatuan Adat Banten Kidul untuk acara serent tahun atau upacara ucapan syukur panen padi. Jadi setiap kali panen akan ada upacara syukuran. Nah, yang kemudian adalah angklung Padaeng yang nanti akan kita gunakan di Saung Angklung Ujo. Angklung ini bisa dimainkan dengan alat musik internasional karena nadanya sudah disesuaikan dengan sistem musik barat. Sangat beragam sekali ya adik-adik. Kesenian tradisional yang dimiliki Indonesia ini, adik-adik pastinya harus bangga dengan beribu-ribu alat musik tradisional yang ada di Indonesia ini. Tapi bukan hanya alat musik saja loh, ada beberapa kesenian lainnya lagi. Salah satunya nanti yang akan kita lihat yaitu kesenian wayang golek. Wayang golek ini juga kesenian khas Jawa Barat yang kemudian diadaptasi dan muncul. Jadi wayang golek ini dari wayang kulit khas Jawa yang kemudian diadaptasi dan muncullah wayang golek khas Jawa Barat. Nah, dalam pentas wayang itu akan menceritakan sebuah cerita yang tentunya memiliki makna yang baik atau amanat. Jadi adik-adik bisa mengambil kesimpulan dari cerita tersebut. Adik-adik tahu tidak tokoh terkenal dalam wayang golek? Kakak kasih tahu sedikit ya. Yang pertama itu ada si Cepot. Cepot ini wataknya sangat humoris, suka bercanda. Namun dalam candaannya juga terdapat amanat loh, jadi tidak sembarang bercanda. Lalu Cepot memiliki adik yang bernama Dawala. Dawala ini sangat setia mengikuti kakaknya kemanapun. Nah, kemudian ada Gareng yang juga adik dari Cepot. Gareng ini yang paling baik kepada ibunya, karena ia di rumah saja membantu pekerjaan ibunya. Nah, adik-adik harus mencontoh sifat dari Gareng ini ya, harus membantu orang tua kita di rumah. Kemudian tokoh lainnya ada Hanuman, Arjuna, Aswatama, Bima, Gatotkaca, Padawa, Rama, dan masih banyak lagi. Dan ada juga cerita-cerita wayang yang terkenal, di antaranya Ramayana, Mahabharata, Gatotkaca, Pandawa 5, dan masih banyak lagi loh adik-adik cerita wayang yang sangat menarik. Jadi wayang ini dimainkan oleh seorang dalang. Jadi wayang itu digerakkan dan dinarasikan oleh seorang dalang. Keren kan adik-adik? Dari seorang saja bisa menjadi beberapa tokoh wayang. Jadi ada beberapa suara. Nah, dalam penayangan wayang juga diiringi dengan musik tradisional juga loh. Jadi akan semakin menarik. Seperti kita menonton film yang keren di bioskop. Nah, adik-adik nanti kita akan menikmati orkestra dari angklung dan alat musik lainnya juga. Dan juga kita akan menonton pertunjukan wayang golek di Saung Angklung Ujo ini. Tapi kalian harus tahu dulu bahwa Saung Angklung ini didirikan oleh Bapak Ujung Alagena. Bapak ini sudah terkenal dan memainkan angklung sejak umur 4 tahun loh. Keren kan, umur 4 tahun sudah bisa memainkan angklung. Dan Bapak Ujo ini mendirikan Saung Ujo sejak tahun 1966. Ini artinya sudah 54 tahun Bapak Ujo mendirikan angklung ini. Keren. Budaya Sunda dan juga kebudayaan Indonesia supaya tidak hilang atau dilupakan oleh orang-orang. Jadi adik-adik harus berterima kasih kepada Bapak Ujo karena sudah mendirikan Saung Angklung ini untuk adik-adik kunjungi dan adik-adik bisa mengenal kebudayaan Sunda dan juga kebudayaan Indonesia. Adik-adik juga harus mencontoh Bapak Ujo ini untuk melestarikan kebudayaan Indonesia
supaya tetap selalu ada dan tidak dilupakan seiring dengan perkembangan zaman yang ada. Kemudian dari alat musik tradisional, wayang golek, dan juga kesenian lainnya yang ada di Indonesia ini harus adik-adik jaga dan rawat, serta adik-adik harus bangga dengan itu, dan jangan malu untuk mempelajari kesenian tradisional yang ada di Indonesia. Jadi adik-adik bisa mendengar apa yang Bapak Ujo Malagana lakukan ya, itu sangat baik. Sekarang adik-adik bisa menikmati perjalanan ke Bandung sambil melihat pemandangan di sepanjang perjalanan ini dengan tenang, mensyukuri kekayaan yang ada di Indonesia ini. Terima kasih atas perhatian adik-adik semuanya. Selamat menikmati perjalanan dan selamat berlibur.